Dalam latihan soal pertama, teman-teman bisa lihat ada yang namanya modification cost to enable sale dan marketing cost. Kedua ini adalah cost to enable sale dan akan harus dikurangi dari selling price untuk mendapatkan net realizable value. Oke, mari kita langsung coba hitungkan cost net realizable value, terus kita tentukan mana yang lebih rendah, karena ingat prinsip IS2 adalah kita memilih yang lebih rendah antara cost sama net realizable value untuk dijadikan nilai inventory kita, begitu ya. Oke. Cost-nya adalah $20 kalau untuk barang A, $9 untuk barang B, dan $12 untuk barang C. Untuk menentukan net realizable value-nya, kita langsung kurangi saja. Jadi kalau tadi kita balik lagi, untuk A adalah 30 dikurangi 0 dikurangi 7, kita dapat net realizable value 23. Kalau untuk B, kita ambil 12 dikurangi 2, dikurangi 2 lagi, kita dapat $8. Dan yang terakhir C, kita ambil 22, kita kurangi dengan 8, kita kurangi lagi dengan $2. Kita dapat $12 ya. Jadi kita udah bisa tentukan pas kita mau pilih mana nih yang paling rendah. A adalah cost, kalau B adalah NRV, dan karena di C keduanya sama, tidak ada perbedaan. Kita ambil saja 12. Oke, sekarang kita masuk ke biaya yang kita telah pilih. Saya akan sebut sebagai valuation. 20, 8 sama 12. Sekarang kita tinggal kalikan dengan unitnya untuk dapat total value ya. Total value. Nah, unitnya tadi ada di halaman sebelumnya, ada 200, 150, dan 300 ya. Sekarang kita tinggal kalikan. Kita dapat $4.000 untuk A, $1.200 untuk B, dan $3.600 untuk C. Kalau kita jumlahkan, kita dapat total closing inventory senilai $8.800. Selanjutnya, kita masuk ke pertanyaan yang meminta kita untuk menentukan nilai closing inventory ya, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa informasi yang mungkin kelihatan baru. Di sini ada informasi sale of goods markup on cost at 15%. Oke. Kalau misalnya ada informasi seperti markup on cost, artinya kalau kita dapat sales gitu ya, ini sales, ini cost of goods sold atau cost of sales, terus ada gross profit. Markup adalah maksudnya cost of sales, misalkan dia 100, kita plus 15%. Itu kita dapat yang namanya selling price, terus maka gross profitnya adalah selisihnya, 15 tersebut. Begitu ya teman-teman. Jadi ini adalah 115%, misalnya cost of salesnya 100%. Gitu. Jadi kalau kita mau dapat cost of salesnya, kita akan harus proporsionalkan dengan berapa nih markupnya dan seterusnya. Mari kita coba kerjakan. Total inventory value 950, terus ada beberapa transaksi. Oke. Pertama, kita ambil dulu total inventory value-nya yang tadi 950 itu. Terus kita kurangi dengan purchase of goods. Kemudian kita tambahkan dengan barang yang dikembalikan plus
Nah, sekarang kita harus tentukan berapa nih cost of sales kita. Kita hitung, ambil dari salesnya yang 14.950 dikalikan 100 dibagi 115. Maka totalnya akan menjadi 952.750. Pertanyaan berikutnya, kita harus dapat menentukan yang mana yang akan masuk ke dalam biaya barang jadi yang masuk ke dalam inventory kita. Jawabannya adalah C, dikarenakan kalau yang D ini masuk ke dalam selling and distribution costs. Dan kalau nomor 4, finished goods storage cost, ini juga kita masukkan ke dalam selling and distribution cost sebagai biaya distribusi. Untuk nomor 4, pertanyaan adalah berapa nilai inventory-nya kalau kita menggunakan IAS 2, begitu ya. Ada dua skenario di sini yang akan mempengaruhi closing inventory kita yang senilai $284.700. Nah, kita coba pahami dulu ya. Di situasi pertama adalah ada 400 quote yang masing-masing punya nilai $80 gitu ya, dan biasanya dijual untuk $150 masing-masing. Tapi karena ada masalah pada saat proses manufaktur, semua barang itu dijual dengan harga 50% dari harga biasa, dan ada biaya expand yang keluar senilai 5% dari total penjualannya, begitu ya. Nah, selain itu ada juga situasi 800 rok yang punya cost $20 masing-masing. Tapi ini juga ditemukan ada masalah, sehingga perlu dilakukan perbaikan pada masing-masing rok ini senilai $5 per rok, dan ada biaya expand-nya untuk satu batch gitu ya, untuk 800 rok tersebut senilai $800, dan ini dijual dengan harga $28 gitu ya. Nah, karena masing-masing ini akan ada perubahan pada cost-nya, kita akan harus mengadjust nilai 284.700 ini sesuai dengan cost yang baru gitu ya. Kita harus tentukan dulu nih, yang di situasi pertama dan kedua, yang mana yang lebih rendah, apakah cost-nya atau net realizable value-nya. Jadi kita coba hitung itu dulu. Kalau dalam situasi yang pertama, kita bisa lihat di sini cost-nya adalah 80 ya. Nah, cost adalah $80 per unit. Bagaimana dengan NRV-nya? Coba ya. NRV-nya adalah selling price-nya itu 50% dari $150, yaitu $75. Terus ada biaya yang keluar lagi dari situ. Jadi kita coba 5%. Jadi ini adalah selling expense, saya singkat jadi SE ya. 5% dikalikan 75 dikalikan 400 unit. $1.500 secara total untuk satu batch. Kalau untuk cost yang originalnya dia 80 kali 400 ya. Nah,
ini kita akan kalikan juga dengan 400, kita akan dapatkan 30.000. Dan kalau ini kita bandingkan NRV-nya, maka menjadi 30.000 dikurangi 1.500, 28.500. Jadi di sini yang lebih rendah adalah NRV-nya ya. Nah, kalau kita coba lihat situasi yang kedua, cost-nya adalah $20, kita kalikan 800 ROK ya. Jadi ada $16.000. Terus karena ada perbaikannya $5 dikali 800 plus ada biaya selling expense $800, ini akan menjadi 4.800. Terus selling price-nya adalah 28 dikali 800 setara dengan 22.400. Kita kurangi dengan selling expense yang tadi 4.800 menjadi 17.600. Jadi kalau di situasi yang ini cost-nya masih yang lebih rendah. Oke. Dan teman-teman juga harus perhatikan di dalam soal ini, di statement paling pertama dibilang closing inventory itu sudah menggunakan cost. Kenapa ini penting? Karena berarti di dalam inventory ini yang 400 coat sama 800 skirt itu sudah dimasukkan nilai yang cost. Nah, cost-nya yang mana tadi? Cost-nya yang 32.000 sama yang 16.000 ya. Jadi sekarang kita kan mau lakukan adjustment untuk yang situasi pertama saja. Kenapa? Karena cost-nya yang 32.000 itu harus di write down ke 28.500. Yang situasi kedua aman karena sekarang sudah di-recognize dengan nilai cost yang 16.000 dan itu yang lebih rendah dari net realizable value. Sehingga inventory kita sekarang menjadi 284.700, kita ambil dari nilai awal, kita lakukan adjustment sekarang. Kita take out cost-nya yang 32.000, terus kita tambahkan 28.500. Bisa juga ambil selisihnya kalau mau, terus di adjust seperti itu, terus dapat nilai yang baru 281.200. Jadi jawabannya adalah A. Dalam pertanyaan kelima, di sini kita diminta untuk menentukan nilai closing inventory engine-nya, dan kita harus perhatikan bahwa perusahaan ini menggunakan cara FIFO, begitu ya. Nah, dengan cara FIFO, kita ambil dulu dari batch yang paling pertama, itu yang akan keluar terlebih dahulu, gitu ya. Dan di sini diinfo bahwa ada opening inventory 700 engine, gitu ya, dengan nilai $190 per engine. Oke. Jadi kita awali dulu opening inventory. Ini kita tulis unitsnya. Ini adalah nilainya ya. Opening inventory ada 700 dengan nilai 190 per unit. Terus kita beli lagi, purchase 500 dengan nilai 220. Nah, yang terjual adalah 400, gitu ya. 400 ini ambil dari mana? Kita ambil sebagian dari yang opening dulu nih. Jadi ini akan kurang 400, gitu ya. Nah, alhasil yang opening inventory sekarang jadi tersisa 300, gitu ya. Kita lanjut lagi. Kita ada pembelian lagi.
300. Terus kita ada penjualan lagi 250. Nah, 250 ini ambil dari mana? Karena yang open inventory masih ada 300 ya. Kita ambil lagi dari open inventory. Jadi kurang 250. Sekarang open inventory tersisa 50. Jadi ada beberapa inventory yang ada di yang kita simpan. Yang pertama adalah open inventory yang tersisa tadi 50 unit. Kita akan kalikan dengan 150. Kita dapat 9.500. Terus ada yang purchase pertama. Ini saya singkat jadi P1. Kita telah beli 500. Kita kalikan dengan cost-nya 220. Kita dapat 110.000. Terus yang pembelian yang kedua gitu ya. Pembelian kedua ada 300 dengan cost $230. Kita dapat 69.000. Maka total closing inventory kita menjadi 188.500. Kita masuk ke pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6 jawabannya adalah C. Kenapa C? Kalau kita baca kalimat yang pertama, yang bikin salah adalah kata-kata higher. Ini salah karena ini harusnya lower. Terus yang statement kedua, di sini dibilang overhead cannot be included. Ini juga salah karena it can be included. Pertanyaan ke-7, jawabannya adalah B. Karena kalau dengan A, jika jadi kita bisa counter ke statement lainnya yang A, C, dan D, itu dikarenakan kalau misalnya harganya turun, seperti yang dibilang di dalam pertanyaannya, jika harganya turun, maka AFCO itu biasanya akan menimbulkan value yang lebih tinggi, gitu ya, dibandingkan FIFO. Karena AFCO itu menentukan nilai inventory-nya dengan harga resale dengan harga yang paling terakhir, gitu ya. Karena ingat, AFCO itu kan menggunakan average price, gitu ya. Jadi kalau misalnya harga yang lebih baru gitu ya, yang masuk itu lebih tinggi dari historical, maka biasanya AFCO itu kan memberikan value yang lebih tinggi dibanding FIFO gitu ya. Dan karena value closing inventory itu lebih tinggi, kalau closing inventory itu lebih tinggi, maka profitnya itu juga akan lebih tinggi. Ini dikarenakan semakin banyak closing inventory, semakin rendah cost of sales kita. Kita masuk ke pertanyaan ke-8. Pertanyaan ke-8 itu menanyakan mana kalimat yang benar. Begitu ya. Nah, kita akan menentukan terlebih dahulu perhitungan closing inventory-nya supaya kita bisa memilih mana statement yang betul. Oke. Jadi kalau kita gunakan cara FIFO, dengan cara FIFO kita bisa lihat opening inventory plus unit purchase gitu ya. Untuk menentukan FIFO, kita pertama ambil dulu opening inventory-nya ada 100 plus semua purchases kita. Gitu ya. Purchases kita itu ada 140 sama 200. Maka kita dapat 440 gitu ya. Nah, ini nanti dikurangi dengan yang sold. Yang sold itu ada 20 plus 90 plus 180. Alhasil, closing inventory kita sekarang ada
150 units, dan kita kalikan dengan average cost yang paling terakhir 2,78, yaitu 417 gitu ya. Itu kalau dengan cara FIFO. Sekarang kita lihat AFCO. Kalau AFCO itu kan ambil yang rata-rata. Jadi yang pertama yang 100 units itu dengan harga 2,52 itu dapat nilai 252. Terus ada 140 unit yang masuk 2,56 dapat total 358. Terus yang masuk lagi ada 200 dengan harga 2,78 ada 556. Maka total unitnya ada 440. Terus total value-nya adalah 1166 gitu ya. Kita sekarang tinggal bagi average cost itu menjadi 2,65. Jadi kita kalikan remaining stoknya yang tadi ada 150, kita dapat 397,50 dolar. Nah, ini sekarang kita bisa bandingkan dengan yang FIFO punya, dan kita bisa dapat jawabannya adalah A. Untuk pertanyaan yang ke-9, kita harus menentukan gross profit kalau kita pakai metode AFCO ya, gitu. Kita coba kalkulasi dulu closing inventory-nya ada berapa dan value-nya juga, gitu ya. Jadi kita awali dulu dengan opening inventory di unit, ini dolar per unit, terus kita nanti dapat total ya. Jadi opening inventory ada 6 unit, 15 dolar, maka dapat 90. Terus kita ada purchase yang pertama. Purchase yang pertama ada 10, 19,80. Nah, ini kita dapat 16. Ini kita dapat 288, maka dolar value per unitnya adalah 18 gitu ya. Nah, ini kalau kita lanjutkan terus sampai Maret, sampai akhirnya yang paling terakhir yang ada penjualan 5 dolar, 30 dolar, itu kita akan dapat unit yang tersisa adalah 21. Terus total value-nya adalah 483. Maka average cost-nya akan menjadi 23. Gitu ya. Jadi, kita sekarang bisa langsung tentukan gross profit-nya. Sales ada apa aja? Ada 10 item sama 5 item ya. Harganya 30 dolar. Jadi langsung saja 15 unit dikali 30 dolar. Kita dapat 450 dolar. Terus kita bisa dapat cost of sales. Cost of sales sendiri kita bisa lihat ada purchases. Kita tambahkan purchasesnya dulu ya. Purchasesnya yang 10 kali 19,80. Terus ada juga 20 kali 24,50. Jangan lupa ini ada opening inventory. Kita harus tambahkan juga, jadi ada 6 kali 15. Ini opening inventory. Ini adalah purchases.
Terus nanti kita kurangi dengan closing inventory kita. Closing inventory kita yang senilai 483 yang tadi kita sudah tentukan di sini. Maka cost of sales menjadi 295. Kita bisa ambil sekarang salesnya 450 dikurangi 295. Jadi 450 dikurangi 295, kita dapat gross profit sebesar 155. Demikian penjelasan mengenai chapter 7 inventory. Teman-teman dapat mulai chapter selanjutnya.